Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Selamat Baik, pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, Baik, Bu. Bu. Terbaik, Bu. Sepertinya lemas sekali ya, padahal masih pagi-pagi. Begini saja, Ibu, saat Ibu bilang selamat pagi, nanti kalian jawabnya pagi ceria, semangat belajar. Oke? Saat Ibu ulangi, pagi semuanya. Pagi Pagi ceria, ceria, semangat selamat ya, belajar. semangat belajar. Ulang, belum semangat, belum pas. Ulang ya, pagi ceria, semangat belajar. Oke? Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi ceria, Semangat belajar. semangat belajar. Bagus, begitu. Jadi lebih berseri-seri begitu wajahnya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh Nak Meli Pradila. Silahkan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak. Berhubung karena kita belajar secara daring, mohon perhatiannya, jangan ada yang menonaktifkan kamera. Dengan begitu Ibu tahu kalian serius belajar atau tidak, dan Ibu bisa memantau kalian nanti secara langsung. Ibu lihat-lihat ini masih kurang semangat ya, jadi Ibu ingin memberikan ice breaking, di mana kalian hanya perlu memperhatikan apa yang Ibu ucapkan. Dengan begitu nanti kalian juga menebak arti dari yang Ibu katakan. Yang pertama itu, kalau Ibu bilang ini artinya kambing, kalau Ibu bilang yang ini artinya sapi, terus yang terakhir kalau Ibu bilang kalau ini artinya kerbau. Oke, sudah mengerti? Kita mulai ya. Yang pertama, kalau ini artinya Kerbau. kerbau. Bagus, Apria Kerbau, Bu. Korsen. Yang lain diperhatikan, oke? Yang kedua, yang ini artinya Sapi, Bu. Sapi, bagus. Sudah mulai tambah yang otaknya mulai nyambung ya. Selanjutnya, baik, Ibu lanjut. Selanjutnya, yang ini artinya sapi, ya betul, sapi. Yang terakhir, ini artinya kambing. bagus. Oke, kelihatannya sudah mulai segar juga ya. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini mengenai menyunting teks deskripsi. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu menyunting suatu teks atau teks deskripsi sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Sebelum masuk kepada inti pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin membahas sedikit mengenai pembelajaran kita yang di minggu lalu mengenai pengertian teks deskripsi dan juga struktur teks deskripsi. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai pengertian teks deskripsi? Saya, Bu, saya ingin memberikan Diana, pendapat silahkan. saya. Baik, Ibu, terima kasih. Menurut saya, teks deskripsi itu adalah sebuah penjelasan yang lebih rinci terhadap suatu objek, Ibu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Selanjutnya untuk struktur teks deskripsi, mungkin Nak Apria bisa memberikan penjelasan sedikit. Baik, Ibu, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri atas 3 struktur, Bu. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir itu ada simpulan, Bu, ataupun kesan. Baik, terima kasih kepada anak ibu yang sudah menjawab dengan tepat. Berarti kalian
tidak hanya belajar begitu saja, tapi masih mempelajarinya di rumah dan mengingat pelajaran yang minggu lalu. Bagus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini mengenai menyunting teks deskripsi. Ibu akan men-share salin dia PPT, mohon diperhatikan ya. Sudah terlihat di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oh ya, sebelumnya jika ada yang ingin permisi ataupun hendak ke toilet, kalian bisa mengklik ikon tangan pada reaksi di layar kalian masing-masing supaya ibu dapat mengizinkannya. Jangan langsung menonaktifkan kameranya ya. Baik, jadi di sini kita akan belajar mengenai menyunting teks deskripsi. Sebelumnya ada tidak yang sudah mengetahui apa itu pengertian dari menyunting teks deskripsi? Sudah ada sebelumnya? Baik, belum ada ya. Jadi kata menyunting ini berhubungan dengan merevisi ataupun memperbaiki. Jadi di sini kita akan memperbaiki suatu teks deskripsi yang sebelumnya mempunyai suatu kesalahan baik itu dari peletakan kata depan, tanda baca maupun isi yang kurang sesuai. Baik, langsung saja pada penjelasan yang pertama, mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Yang pertama itu ada huruf kapital. Jadi huruf kapital atau huruf besar biasanya dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, Andi menikmati kopi gayo. Pada awal kalimat yaitu kata Ardi menggunakan huruf kapital. Yang kedua, Papandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis strato dengan ketinggian 2.662 meter di atas permukaan laut. Pada kalimat ini, kata Papandayan menggunakan huruf besar karena merupakan di awal kalimat. Yang terakhir, perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Begitu juga dengan yang kalimat terakhir ini menggunakan huruf kapital pada awal kalimatnya. Yang kedua itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi ini maksudnya seperti tempat ataupun jalan, yaitu kata Jakarta. Nama Jakarta menggunakan huruf besar pada kata depannya karena merupakan nama tempat. Yang ketiga itu ada penggunaan tanda koma, di mana tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya ia membeli kopi, koma, kain, koma, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, Lili mengambil foto sementara Fajar memilih menikmati secangkir. Antara foto dan sementara digunakan tanda koma. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Misalnya, oleh karena itu, koma, jadi, koma, dengan demikian, koma, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh. Misal contoh kali katanya, wah indah sekali pemandangan di pantai Terong. Kamu setuju kan nak?
setelah kata wa digunakan tanda koma. Yang keempat itu ada kata depan. Biasanya dipakai pada kata di, ke, dan dari. Baik, mungkin supaya kalian lebih memahami mengenai menyunting teks deskripsi ini, Ibu ada video pembelajaran yang dapat menambah wawasan kalian. Sebentar Ibu share. Sudah terlihat jelas anak-anak? Di video kali ini kita akan belajar menyunting teks deskripsi, mengenali tanda baca dalam teks deskripsi, huruf kapital, huruf kapital atau huruf besar. Tampilan videonya sudah jelas dan juga apakah ada suara waktu menampilkan videonya? Ada suara Baik. macet, Bu. Mohon macet-macet ya? Mungkin karena jaringannya. Mohon diperhatikan videonya ya, supaya kalian lebih mengerti nanti mengenai penjelasan materinya. Dipakai sebagai beberapa kata pada awal kalimat. Adalah salah satu gunung asam Serano dengan ketinggian 2.862 mdpl. Maka sebagai huruf pertama nama juga atau nama tempat. Namanya Jakarta, Jalan Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerintahan atau pembilangan. Misalnya, dia memberi kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, Lili mengambil foto, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Yang merupakan anak kalimat ialah kalau lulus ujian. Sedangkan yang merupakan induk kalimat ialah ayah akan mengajak saya. Anak kalimat induk kalimatnya. Kalimat firman, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Kalau lulus ujian, maka dalam kalimat ini tidak diperlukan. Keempat, tanda koma dipakai kata atau ungkapan menggunakan seperti kata itu jadi dengan demikian sehubungan dengan itu dan meskipun demikian. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nah, atau kata sapaan yang lain. Misalnya, wah, indah sekali pemandangan di Pantan Terong. Kamu setuju kan, Nak?
kata depan. Yang termasuk kata depan yaitu ke dan dari. Dan masih banyak bentuk kata depan lainnya. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana toko kopi Jawa? Dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Dia berasal dari kota musik. Yang merupakan kata depan dari 3 kalimat ini yaitu di, ke, dan dari. Nah, sekarang Baik anak-anak, itu video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Semoga dapat menambah wawasan dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya yang masih kurang jelas seperti itu. Tidak ada, Ibu. Oh, baik. Saya izin, Selanjutnya, Ibu akan memberikan Saya- kalian tuh. Oh, Diana ya. Oh, silakan Diana. iya Bu. Bagaimana sih Bu cara cara menyunting teks deskripsi Bu? Apa saja gitu Bu yang harus diperhatikan dalam menyunting teks deskripsi? Baik, Seperti terima kasih Diana telah bertanya. Jadi, dalam menyunting teks deskripsi, kita dapat membaca dengan kritis. Maksudnya, sebelum kita menyunting, kita harus membaca dengan seksama apa isi dari teks deskripsi. Jadi, kita dapat langsung mengetahui yang kurangnya apa, seperti itu. Letak kesalahannya di mana. Dan juga kita melakukan evaluasi. Pertimbangan apakah teks itu perlu untuk direvisi ataupun disunting. Yang ketiga, memeriksa struktur teks deskripsi secara keseluruhan, di mana evaluasi struktur teks ini termasuk pengenalan bagian pada isi bagian utama dan juga kesimpulan. Dan kita harus memastikan ada antara alur dari paragraf ke paragraf berikutnya itu sambung menyambung. Oke. Selanjutnya kita mulai memperbaiki tata bahasanya dan juga ejaannya. Seperti itu. Bagaimana Diana? Dapat dipahami? Dapat saya pahami Bu. Yang pertama itu Ibu menjelaskan bahwasannya tadi dibaca kembali tulisan atau teks deskripsinya, lalu kita evaluasi, lalu membahas struktur ketiga yaitu tadi ada identifikasi, deskripsi bagian, lalu kesimpulan, dan yang terakhir itu seperti itu Bu. Itu saja Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih juga atas timbal baliknya Diana, dan juga dengan bertanya Diana, Ibu harap kalian bisa yang lain dapat mengerti. Sebelumnya Rizka Sonya Amanda, kenapa off cam nak? Mohon maaf, Ibu, jaringan. Oh iya. Tapi sebaiknya nak kalau jaringannya masih kurang stabil, keluar aja dulu sekali dan nanti masuk lagi. Siapa tahu jaringannya sudah mulai stabil, oke? Baik. Tadi seperti yang bilang, Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebelum memberikan tugas, Ibu akan membantu kalian dalam beberapa kelompok karena terbatas ini ya. Baik. Jadi kelompok pertama itu ada Diana Kartika, Mei Sara, dan juga Apriyadina. Kelompok kedua ada Tince Olivia dan juga Rizka Sonya. Kelompok ketiga Elizabeth, Meli, dan juga Nisa Asifa. Oke, karena jumlah kalian kurang memadai, jadi ada yang 3 per kelompok dan juga ada yang 2 per kelompok. Jadi tugas kalian di sini, kalian diminta untuk menyunting teks dari buku kalian yang di halaman 30. Mungkin Ibu lebih baik Ibu share screen juga. Yang ini, berkunjung ke negeri di atas awan. Jadi di sini kalian diminta untuk menyunting teks deskripsi ini, yaitu
mencermati penggunaan huruf kapital dan tanda koma lalu melengkapi kata depan pada teks deskripsi. Nanti setelah kalian bekerja kelompok, hasilnya akan dipresentasikan. Dikerjakannya sekarang, jadi mohon kerja kelompoknya betul-betul harus baik, jadi nanti sempat untuk dipresentasikan. Baik, silakan mengerjakan tugasnya mulai sekarang. Nanti kira-kira waktunya Ibu berikan 5 menit. Silakan dimulai. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi, kelompok siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oh, kelompok Maisarah. Baik. Jadi di sini Ibu langsung juga menampilkan tadi yang belum terisi ya. Jadi waktu nak Mei membacakan hasil hasil kerja kelompoknya, kita mengetahui mana saja yang ditambahi. Baik. Nah, Maisarah, silahkan dimulai presentasinya. Baik, Ibu, langsung saja saya bacakan. Selamat malam kakak-kakak, selamat datang di Desa Denge. Desa ini adalah desa terdekat dari Wairebo. Malam ini kalian akan menginap di sini. Lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairebo. Dalam perjalanan esok, kita akan menempuh jarak yang cukup jauh dengan perjalanan kaki. Karena itu, silakan kakak-kakak menyiapkan sebuah tas ransel yang berisi keperluan untuk menginap semalam. Kenakan juga pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Karena sekarang sedang musim hujan, sebaiknya kenakan celana training dan celana panjang untuk menghindari lintah. Oh iya, jangan lupa juga untuk membawa tas hujan dan baju hangat karena malam Wairebo pasti dingin. Untuk persiapan perlengkapan, ada yang mau ditanyakan dulu, Kak? Saya lanjutkan ke perjalanan esok ya. Dari Denge kita akan naik mobil melewati jembatan yang melintasi Sungai Welemba. Setelah itu kita akan berjalan kaki kira-kira 3 jam, lamanya sebelum tiba di Poco Roko atau pos 2. Di sini kita akan beristirahat sebentar, lalu kita akan melanjutkan perjalanan melintasi hutan tersebut menuju pos terakhir. Di sini saya akan memukul keuntungan sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung. Kita akan menunggu sampai terdengar keuntungan jawaban dari Wairebo. Setibanya di gerbang desa, kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum menghadap kepada kepala adat. Untuk itu, kita akan langsung menuju ke rumah gendang dan mengikuti upacara adat Waelu. Upacaranya dipimpin oleh kepala adat. Sudah, Ibu. Oh, baik. Terima kasih Mei atas presentasi kelompoknya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nanti hasil diskusinya jangan lupa dikirim di grup WA kita ya. Ibu juga supaya Ibu bisa langsung mengkoreksinya. Baik anak-anak, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari maupun ke depannya. Sebelumnya Ibu lupa, ternyata Ibu belum mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir tadi hari ini selama pembelajaran ini? Irfan Ahda Irfan, sepertinya tidak datang. terus Terus Hafizna, Bu. Hafizna itu Hafizna, Bu. datang. Oh, sepertinya cuma Irfan Ahda ya. Keterangan Irfan ini apa nak? Iya, Ibu. Ada suratnya atau tanpa keterangan kah, Irfan? Sakit dia, Bu. Oh, sakit. Ini masih hari pertama atau sudah berapa hari dia sakit? Sudah hari kedua, Bu. Oh, sudah hari kedua ya. Berarti udah lama juga ya. Oh, baik. Nanti mungkin akan lebih baik kalau kalian nanti pergi untuk menjenguk dia ke rumahnya supaya kita tahu nanti perkembangan kondisi si Irfan. Oke? Baik, itu saja. Karena pembelajaran kita telah selesai hari ini, mungkin akan lebih baik kalau kita menutup dengan doa.
Doa kita dipimpin oleh Siti Maisarah. Silakan, Nak. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nak Maisarah. Selamat siang untuk anak-anak ibu semua. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat Terima siang. kasih, Bu. Terima kasih.